Hai, Sobat Dunia Donghua yang tercinta, tanpa berlama-lama mari kita lanjutkan ceritanya. Selamat mendengarkan dan selamat berimajinasi. Hai, Sobat Dunia Donghua yang tercinta, tanpa berlama-lama mari kita lanjutkan ceritanya. Selamat mendengarkan dan selamat berimajinasi. Ledakan. Kelelawar beracun yang menggunakan sayapnya untuk melindungi dirinya dipukul keras oleh Fang Yu dan meledak. Monster tingkat 9 tersingkir begitu saja. Ramuan batin seukuran kepalan tangan yang bersinar redup dipegang di tangan Fang Yu. Fang Yu meraih ramuan batin dengan tangan kanannya dan mempraktikkan teknik melahap jiwa untuk menyerap energi spiritual di dalamnya. Pada saat yang sama, dia mengejar ke arah lain. Monster bersayap lainnya telah terbang ke depan. Dibandingkan dengan kelelawar penyengat beracun, makhluk ini jauh lebih kecil. Binatang iblis tingkat 8, kupu-kupu hantu. Fang Yu tahu banyak tentang monster ini. 4000 tahun yang lalu, ada sebuah sekte bernama Sekte Pola Hantu. Kupu-kupu pola hantu adalah sejenis monster yang dibiarkan oleh sekte ini sebagai hewan peliharaan pribadi para pengikut sekte pola hantu. Fungsi kupu-kupu hantu, selain mendeteksi situasi musuh, adalah efek halusinogennya. Itu adalah monster yang dapat menggunakan ilusi. Sekilas melihat sepasang sayapnya yang dipenuhi pola-pola aneh akan membuat Anda terhanyut dalam ilusi. Sulit bagi biksu biasa untuk mendeteksinya. Memanggil, tubuh Fang Yu secepat kilat dan dia dengan cepat mengejar kupu-kupu berpola hantu itu. Kupu-kupu hantu tampaknya menyadari bahaya dan segera mengubah arah, mencoba menyelam ke bawah. Wow, Fang Yu mengejar kupu-kupu berpola hantu dan menyerang dengan telapak tangan kanannya. Sebuah bola kembang api merah melesat lewat. Sayap kupu-kupu hantu itu langsung terbakar menjadi abu. Fang Yu menendang dan meledakkan tubuh kupu-kupu berpola hantu. Ramuan batin lain pun menyembur keluar darinya. Pada saat ini, ramuan batin kelelawar penyengat beracun pada dasarnya telah diserap. Fang Yu membuang ramuan batin yang kering dan sebagai gantinya mengambil ramuan batin kupu-kupu pola hantu dan terus berlatih teknik melahap jiwa untuk menyerapnya. Setelah menyerap energi spiritual intensitas tinggi secara terus-menerus, meridian Fang Yu menjadi lebih lebar. Hal ini menyebabkan kecepatan penyerapan teknik melahap jiwa meningkat jauh lebih cepat. Dulu, dibutuhkan waktu sekitar 1 atau 2 menit untuk menyerap inti dalam binatang iblis tingkat 9. Tapi sekarang, bahkan tak butuh waktu 10 detik. Fang Yu menyerap ramuan batin dengan tangan kanannya, tetapi tubuhnya tidak berhenti dan menukik ke bawah. Ada banyak monster di darat, dan yang berlari di depan adalah macan tutul berukuran normal. Macan tutul ini tampak tidak berbeda dari macan tutul biasa. Namun kecepatan dan kekuatan gigitannya jauh melebihi macan tutul biasa. Pada saat yang sama, ia juga memiliki kekuatan angin. Ini adalah macan tutul yang cepat, monster tingkat 8. Kecepatan jaguar gesit ini setidaknya dapat mencapai kecepatan subsonik. Namun ia tidak fokus berlari keluar, melainkan menerjang ke arah warga Blizzard yang tengah mengungsi. Pada saat ini, puluhan anggota suku Blizzard tengah memanfaatkan kekuatan alam salju untuk menciptakan rintangan guna menghalangi serangan macan tutul yang cepat. Ini juga menciptakan kesempatan sempurna bagi Fang Yu. Suara mendesing. Dalam 2 detik, Fang Yu muncul di belakang Swift Leopard. Pada saat ini, macan tutul cepat itu mati-matian menyerang dinding salju di depannya, dan sama sekali tidak memperhatikan Fang Yu di belakangnya. Fang Yu muncul tepat di atas Swift Leopard, menekan kepala Swift Leopard dengan tangan kanannya. Ledakan. Kepala macan tutul cepat itu ditekan ke tanah oleh Fang Yu. Bagi semua makhluk hidup, kepala merupakan bagian terpenting dan sekaligus paling rentan, kecuali bagi unicorn Zira Es dan naga roh. Kepala macan tutul yang cepat itu menyentuh tanah dan meledak bersama tanah. Tangan kanan Fang Yu bersinar keemasan. Ia membuang ramuan batin kupu-kupu berpola hantu yang telah diserapnya, lalu meraih tubuh macan tutul cepat, mengambil ramuan batinnya, dan terus menyerapnya. Pada saat yang sama, dia melompat dan bergegas menuju hutan salju di sebelah kiri. Kera raksasa emas gelap itu melancarkan serangan panik terhadap sekelompok orang Blizzard. Raja salju juga ada di antara mereka, menggunakan tubuh lincahnya untuk menghadapi kera raksasa emas gelap. Di mata Fang Yu, IQ semua monster tidak tinggi. Begitu mereka mengidentifikasi target, mereka akan terus menyerang target itu hingga terbunuh. Sasaran kera raksasa emas gelap ini adalah Raja Salju dan sekelompok manusia salju di belakangnya. Ini memberikan kemudahan bagi Fang Yu. Memanggil. Tepat saat si kera raksasa emas gelap tengah berkonsentrasi memukul Raja Salju di depannya, ia tidak menyadari Fang Yu muncul di belakang kepalanya. Fang Yu mengepalkan tangan kanannya, yang memancarkan cahaya keemasan redup, dan meninju bagian belakang kepala kera raksasa itu. Ledakan. Seluruh kepala kera raksasa itu meledak seketika, dan warna merah dan putih berceceran di mana-mana. Tubuhnya masih mempertahankan postur aslinya, tetapi membeku di tempatnya. Fang Yu melintas di depan kera raksasa itu, mencengkeram dada kera raksasa itu dengan tangan kanannya, mengeluarkan pil batin yang bersinar darinya, lalu menyerbu ke arah lain. Raja Salju dan kelompoknya yang semula terkunci dalam pertempuran sengit, menatap kosong ke arah Fang Yu pergi.
Manusia salju yang tanpa ekspresi itu kini membuka mulut mereka membentuk lingkaran. Di hadapan mereka, sosok Fang Yu yang bersinar dengan cahaya keemasan redup, berkelebat di antara hutan bersalju. Setiap kali dia muncul, monster akan jatuh. Hanya dalam beberapa menit, hampir setengah dari 30 monster terbunuh. Dilihat dari pengalaman visualnya, ini terlalu mudah. Ini semua adalah monster tingkat tinggi level 8 atau 9. Di dunia luar, dibutuhkan banyak tenaga manusia dan biaya untuk menangani satu saja dari mereka. Namun di hadapan Fang Yu, monster-monster ini bagai mainan kertas dan pada dasarnya langsung terbunuh dengan satu pukulan, tanpa sempat melawan. Apakah ini benar-benar manusia? Para anggota Blizzard menatap sosok Fang Yu yang berkelebat dengan mata terkejut, seolah-olah mereka sedang melihat dewa sungguhan. Fang Yu juga merasa sangat bosan. Bagi dia yang baru saja bertarung dengan unicorn berlapis es, menghadapi monster tingkat ke-8 dan ke-9 ini tentu bukan tantangan sama sekali. Ini bukan sepenuhnya masalah nilai. Monster tingkat ke-8 dan ke-9 ini tidak lemah, dan banyak di antara mereka yang cukup sulit dihadapi. Namun sifat pertahanannya terlalu lemah. Fang Yu tidak ingin membuang-buang waktu, jadi setiap serangan ditujukan pada bagian yang fatal. Monster-monster ini tidak dapat menahan serangan Fang Yu. Selain membosankan, Fang Yu cukup kecewa. Ramuan batin tingkat ke-8 atau ke-9 tidak berguna lagi baginya sekarang. Dia menyerap lebih dari 10 atau 20 ramuan batin secara berturut-turut, dan sejumlah besar energi spiritual mengalir ke dantiannya, tetapi dia bahkan tidak dapat menembus satu tingkat pun. Sekarang hanya tersisa 6 monster, 3 di level 9 dan 3 di level 8. Bahkan jika dia menyerap semua inti dalam dari 6 monster yang tersisa, dia tidak akan mampu menembus level 9997. Aduh, sepertinya aku harus menembus urat spiritual di masa depan. Fang Yu menghela napas dan bergegas menuju monster yang paling dekat dengannya. 6 monster yang tersisa tampaknya menyadari bahaya setelah menyaksikan kematian tragis rekan mereka satu demi satu. Terutama monster tingkat 8 yang dituju Fang Yu. Yang paling lambat, gajah darah, bahkan menjerit, seolah memohon Fang Yu untuk melepaskannya. Fang Yu tidak peduli tentang itu. Gajah darah ini hanya ingin menyerbu dan menginjak-injak orang-orang klan Blizzard. Bagaimana mungkin kita membiarkannya begitu saja? Ledakan. Fang Yu menendang kepala besar gajah darah, menyebabkannya hancur dan terbang keluar, lalu mengeluarkan ramuan batin dari perutnya. Gajah darah besar itu jatuh ke tanah. Mendesis. Pada saat ini, suara aneh itu terdengar lagi dari kedalaman utara jauh. Kelima monster yang tersisa semuanya mundur ke belakang. Sekarang kamu sudah keluar, jangan pernah berpikir untuk kembali. Fang Yu terlalu malas untuk mengejar mereka lagi, jadi dia mengaktifkan cincin halus di jari kanannya dan meninju 5 kali ke arah di mana kelima monster itu melarikan diri. Dia tidak mau lagi meminum ramuan batin itu, toh tidak ada gunanya. Pah! Retakan muncul satu demi satu di kehampaan di depan Fang Yu. 5 pukulan, yang mengerahkan kekuatan hukum ruang, menghantam 5 monster yang ingin melarikan diri kembali ke kedalaman. Tubuh kelima monster itu meledak hampir seketika, dengan darah dan daging beterbangan di mana-mana. Setelah kelima monster itu mati mendadak, seluruh hutan salju kembali sunyi. Tidak seorang pun berbicara, atau lebih tepatnya, tidak seorang pun yang dapat berbicara. Mata semua orang terfokus pada Fang Yu dengan ekspresi kusam. Fang Yu tidak memperhatikan situasi di sekitarnya. Dia mengerutkan kening dan menatap ke depan, jauh ke utara jauh. Dia ingin mencari tahu dari mana suara itu berasal. Jadi Fang Yu melepaskan indera spiritualnya dan menyebarkannya ke depan. Hanya dalam beberapa detik, kesadaran spiritual melintasi penghalang dan memasuki posisi yang lebih dalam. Di sini juga terdapat area luas puncak-puncak gunung yang tertutup salju, dan tidak ada kehidupan yang terlihat untuk saat ini. Namun masa depannya cukup luas. Indera spiritual Fang Yu menyebar ke depan sekitar 2 km, tetapi informasi yang diterimanya masih sepenuhnya putih. Siapa yang membuat suara itu? Bagaimana asalnya? Mengapa suaranya bisa sampai sejauh itu? Fang Yu mengerutkan keningnya lebih erat, dan indera spiritualnya terus menyelidiki ke dalam. Ledakan. Detik berikutnya, kesadaran Fang Yu tiba-tiba membentur sesuatu, dan terdengar suara keras di kepalanya, diikuti oleh kegelapan. Suara itu bertahan selama 3 atau 4 detik dalam pikiran Fang Yu sebelum menghilang. Pada saat yang sama, kesadaran spiritual Fang Yu telah menyusut. Itu bukan kontraksi dirinya sendiri, tetapi kekuatan tak terlihat yang memaksa kesadarannya kembali. Fang Yu menyipitkan matanya dan menatap ke depan, jauh ke dalam penghalang. Dari sudut pandang saja, yang ada di sana hanyalah puncak-puncak yang diselimuti salju putih, tidak berbeda dengan area di luar hutan salju. Namun bagian paling utara Cina memiliki radius hampir 10.000 km, dan dengan hutan salju ini sebagai batasnya, kedalamannya dapat mencapai setidaknya 1.000 atau 2.000 km lebih. Dan tidak seorang pun tahu apa isinya. Sejak zaman dahulu kala, daerah utara jauh jarang penduduknya. Tempat ini dianggap sebagai tempat terlarang yang diakui di Tiongkok. Tentu saja, alasannya bukan karena legenda yang mengerikan,
tetapi terutama karena lingkungan di utara jauh terlalu keras. Tanpa kepastian memperoleh manfaat, tidak ada seorang pun yang mau berjalan-jalan di tempat bersalju dan sepi seperti itu. Apakah kamu ingin masuk? Fang Yu berdiri di sana, berpikir. Pada saat ini, Raja Salju di belakang telah sadar dan segera datang ke sisi Fang Yu. Fang Yu, sungguh, terima kasih banyak. Kalau bukan karenamu hari ini, aku benar-benar tidak tahu bagaimana aku akan menghadapinya. Ucap Raja Salju penuh terima kasih dan bahkan ingin berlutut. Fang Yu memeluk Raja Salju dan berkata sambil tersenyum, kita adalah teman lama. Tidak perlu berterima kasih dan berlutut untuk masalah sekecil ini. Masalah kecil. Raja Salju memiliki ekspresi aneh di wajahnya. Jika begitu banyak monster tingkat tinggi benar-benar keluar, seluruh Tiongkok akan kacau balau. Namun, bagi Fang Yu, itu mungkin masalah kecil. Inilah sikap orang yang benar-benar kuat. Raja Salju ingat bahwa 30 tahun yang lalu, dia masih sangat tidak puas dengan Fang Yu, dan sekarang dia hanya merasa malu. Jelaslah Fang Yu telah mengeluarkan banyak air ketika bertarung dengannya. Dilihat dari seberapa baik Fang Yu menghadapi monster-monster ini hari ini, dia mungkin bahkan tidak dapat menerima satu pukulan pun dari Fang Yu saat itu. Apakah kau tahu sesuatu tentang kedalaman utara jauh? Tanya Fang Yu dengan tatapan sedikit menyipit. Mendengar pertanyaan ini, Raja Salju teringat sejenak dan menggelengkan kepalanya, lalu berkata, aku tidak tahu banyak. Aku mendengar semuanya dari leluhur. Dia bilang ada banyak makhluk yang sedang tidur jauh di utara jauh, tetapi karena energi spiritual di bumi sangat tipis, kemungkinan makhluk-makhluk ini terbangun sangat kecil. Karena tempat ini terletak di belakang wilayah klan Blizzard, nenek moyang kami memasang penghalang di luar hutan salju untuk memisahkan bagian dalam dan luar, untuk berjaga-jaga. Tetapi tidak seorang pun menyangka bahwa semua makhluk ini akan bangun hari ini. Rupanya Raja Salju juga tidak tahu banyak. Fang Yu menoleh lagi dan melihat ke dalam kedalaman. Baru saja ketika aku menggunakan indera spiritualku untuk menjelajahi jalan masuk, aku menyadari satu hal. Padang salju yang luas di utara jauh bukanlah dataran yang luas, melainkan tidak rata. Namun karena tertutup salju tebal, sulit untuk melihat seperti apa medan aslinya. Selain itu, susunan dan kombinasi beberapa puncak salju tampak agak aneh, dan entah mengapa mengikuti pola tertentu, meskipun Fang Yu tidak dapat melihatnya untuk saat ini. Kakak Yu, pada saat ini, Su Lengyun juga datang ke sisi Fang Yu. Fang Yu tersadar dari lamunannya, menatap Su Lengyun, dan bertanya, berapa lama aku menyendiri kali ini? Su Lengyun berpikir sejenak dan menjawab dengan lembut, sudah 17 hari. 17 hari. Kali ini hampir sama seperti yang diharapkan Fang Yu. Satu-satunya kesalahannya adalah bahwa asal-usulnya tidak memperbolehkannya menerobos ke level ke-10.000 tahap pemurnian Qi. 3 lantai tersisa. Kita harus menemukan jalur spiritual yang lain. Ketika memikirkan tentang urat nadi spiritual, hal pertama yang terlintas dalam pikiran adalah laboratorium genetika yang terletak di Eropa. Menurut spekulasi Fang Yu, Dr. Gary sudah memiliki sesuatu yang mirip dengan pembuluh darah spiritual di tangannya. Namun, Fang Yu telah meminta Ziluolan untuk membantu menyelidiki laboratorium genetika, tetapi sejauh ini belum ada kabar. Suara. Fang Yu teringat sesuatu dan mengeluarkan ponselnya dari tas penyimpanannya. Ada lebih dari selusin panggilan tak terjawab di telepon, dan yang paling sering adalah dari Guo Gang dari Departemen Sumber Daya Manusia Universitas Nandu. Fang Yu menghilang selama lebih dari setengah bulan dan tidak menghadiri kelas selama 2 minggu berturut-turut. Ini tidak bagus. Fang Yu menggaruk kepalanya. Fang Yu menggulir ke bawah dan menemukan beberapa panggilan tak terjawab, dari Tang Xiaorou, Wang Yan, Li Bingyan dan lainnya. Seruan-seruan ini jelas tidak memiliki substansi. Pada akhirnya, Fang Yu melihat 2 panggilan tak terjawab Xia Xiaoying dan matanya sedikit bergerak. Fang Yu mempercayakan Xia Xiaoying untuk membantu mencari informasi tentang Istana Ziyan. Dia menelepon, dia pasti menemukan sesuatu. Mengenai keberadaan jauh di utara jauh, kita hanya bisa mengesampingkannya untuk saat ini. Serahkan saja pada orang-orang kita pergi dulu. Saat itu, Raja Salju telah membuka kembali penghalang dan berkata. Fang Yu mengangguk. 20 menit kemudian, Fang Yu kembali ke markas klan Blizzard dan segera memanggil Xia Xiaoying kembali. Setelah menunggu lebih dari 10 detik, Xia Xiaoying menjawab panggilan itu. Apa yang ingin kau bicarakan denganku sebelumnya? Tanya Fang Yu. Kemana saja kau akhir-akhir ini? Kenapa Tuan tidak bisa menemukanmu? Tanya Xia Xiaoying dengan nada agak kesal. Untuk membalas budi yang diberikannya, Xia Xiaoying memberikan informasi kepada Fang Yu secara cuma-cuma. Sebagai kepala tim intelijen, dia tampaknya telah menjadi salah satu bawahan Fang Yu. Yang paling menyebalkan adalah setiap kali dia memiliki informasi penting, dia tidak pernah bisa menghubungi Fang Yu. Aku sedang menyendiri akhir-akhir ini, jawab Fang Yu. Mundur, tunggu sebentar. Itu 2 minggu yang lalu. Aku ingin melihat informasinya lagi. Xia Xiaoying selalu tenang dan tidak ingin membuang waktu untuk hal-hal yang tidak berguna seperti melampiaskan emosi. Terdengar suara kertas yang digeser. Sekitar setengah menit kemudian, Xia Xiaoying angkat bicara, 2 minggu yang lalu,
seorang perwira intelijen dari Huaibei Dongdu mengirim pesan yang mengatakan bahwa ia telah melihat seorang pria botak yang mencurigakan. Karena para pejuang yang brutal telah muncul di berbagai tempat di Huaibei baru-baru ini, kami sangat ketat dalam memeriksa para pejuang asing. Beginilah orang ini terlihat oleh petugas intelijen kami. Pergerakannya sangat teratur. Dia keluar masuk tempat-tempat berkumpulnya para prajurit setiap hari. Sepertinya dia sedang mengumpulkan informasi. Menurut penyelidikan, hal yang paling sering ditanyakan orang ini adalah tentangmu. Tentang aku. Fang Yu tertegun. Ya, tapi ini wajar. Gara-gara apa yang kamu lakukan setengah bulan lalu, seluruh dunia bela diri membicarakanmu. Tapi kebanyakan orang membicarakan bagaimana kamu mengalahkan Chen Luo, dan orang ini terus-terusan menanyakan penampilanmu dan ingin mengambil fotomu. Namun berdasarkan hal ini saja, petugas intelijen menganggapnya agak aneh dan tidak terlalu memikirkannya. Tapi 2 minggu yang lalu, pria itu minum-minum di sebuah kedai. Dia tampak mabuk dan terlibat konflik dengan prajurit lain. Kedua belah pihak pun bertempur. Setelah mengatakan ini, Xia Xiaoying berhenti sejenak. Pria itu menggunakan sihir yang berhubungan dengan api ungu. Fang Yu bertanya dengan tatapan dingin. Tidak, kata Xia Xiaoying, saat bertarung, mereka tidak menggunakan sihir, hanya pertarungan fisik. Pria botak itu meremukkan prajurit itu dan memukulinya hingga kepalanya berdarah. Prajurit itu tidak yakin dan bertanya dari mana asalnya, sambil mengancam akan membalas dendam. Lalu, si botak tertawa terbahak-bahak dan berkata dia dari Istana Xian. Dia menyuruh prajurit itu untuk mencarinya jika dia punya nyali. Langsung disebutkan Istana Xian. Ekspresi Fang Yu sedikit berubah, dan dia bertanya, apa yang terjadi selanjutnya. Lalu pria botak itu tampaknya menyadari bahwa ia telah mengatakan hal yang salah. Raut wajahnya berubah dan ia berbalik, meninggalkan pub, dan kembali ke kediamannya, kata Xia Xiaoying. Lalu apakah kau mengikuti keberadaannya? Tanya Fang Yu. Agen intelijen kami telah melacaknya, tetapi pria botak ini tidak pernah muncul lagi sejak dia kembali ke kediamannya, kata Xia Xiaoying dengan suara berat. Tidak pernah muncul lagi. Fang Yu mengerutkan kening. Ya, dia kembali ke hotel dan kamarnya, lalu tidak pernah meninggalkan kamar lagi. 24 jam kemudian, petugas intelijen kami meminta pelayan untuk memeriksa dan ternyata tidak ada orang di dalam. Xia Xiaoying berhenti sejenak dan berkata, ini semua informasi yang kami miliki. Fang Yu terdiam beberapa saat, lalu menjawab, baiklah, terima kasih. Setelah menutup telepon, Fang Yu menatap salju putih di luar dengan mata dingin. Dia tahu bahwa informasi itu, meskipun pihak lain tidak menggunakan api ungu, dia mengungkapkan identitas Istana Api Ungu. Istana Xian telah hancur selama bertahun-tahun, dan tidak banyak orang di dunia seni bela diri saat ini yang mengetahui keberadaannya, jadi tidak ada yang namanya menyombongkan diri. Pihak lain datang ke Huaibei secara khusus untuk menanyakan berita Fang Yu, yang merupakan sebuah sinyal. Sisa-sisa Istana Xian itu, mungkin sudah mengetahui keberadaan Fang Yu. Hanya saja mereka tidak percaya Fang Yu masih hidup, jadi mereka mengirim orang ke Huaibei untuk memverifikasi. Jiang Dao, aku akan segera menemukanmu. Mata Fang Yu setajam pedang, dan dia memancarkan niat membunuh. Setelah menangani masalah lanjutan, Raja Salju dan Gadis Salju kembali ke perkemahan dasar bersama-sama. Gadis salju mengalami cedera dalam dan sedang menerima perawatan. Di dalam bangunan kuno yang tertutup salju tebal, Fang Yu duduk di tanah, Su Lengyun duduk di sampingnya, dan Raja Salju duduk di hadapannya. Sebuah bola api merah menyala di depan Fang Yu, meningkatkan suhu seluruh aula secara signifikan. Jangan membuatnya terlalu panas, nanti rumahku meleleh, kata Raja Salju sambil tersenyum. Baru saja menyelesaikan krisis besar, dia merasa jauh lebih santai. Kalau meleleh, bangun saja. Bukankah bakat klan Blizzardmu adalah membangun gedung dengan cepat? Kata Fang Yu sambil tersenyum. Jika kepala suku tua itu mendengar apa yang kau katakan, dia pasti akan berdebat denganmu, kata Raja Salju. Saat menyebut nama patriark tua, mata Fang Yu bergerak sedikit. Saat pertama kali berhadapan dengan klan Blizzard, bocah tua nakal itu meninggalkan kesan mendalam padanya. Namun kali ini, ketika aku kembali ke base camp suku Blizzard, aku tak lagi bisa melihat lelaki tua itu. Meskipun umur hidup klan Blizzard lebih dari 3 kali lebih panjang daripada manusia biasa, mereka tidak dapat menahan laju waktu dan pada akhirnya akan mencapai akhir hidup mereka. Fang Yu menatap Raja Salju dan bertanya, kapan orang tua itu meninggal? Sang patriark tua telah meninggal selama 17 tahun. Raja Salju menarik napas dalam-dalam dan menatap api di depan Fang Yu dengan mata berbinar dan ekspresi kenangan di wajahnya. Dia dan kepala keluarga tua itu bukan ayah dan anak kandung, tetapi hubungan mereka lebih baik daripada ayah dan anak. Kalau bukan karena kepedulian dan perhatian dari bapak leluhur, dia tidak akan tumbuh menjadi ketua kaum sekarang. 17 tahun telah berlalu begitu cepat. Mengingat kembali adegan saat sang patriark tua menariknya ke samping tempat tidur dan memberinya instruksi sebelum kematiannya, mata Raja Salju menjadi sedikit berkaca-kaca. Tetapi Raja Salju segera menyadari bahwa ada tamu di depannya dan tersadar. Permisi. Raja Salju tersenyum malu dan menyeka matanya.
Fang Yu tidak mengatakan apapun. Ia terbiasa dengan suka dan duka kehidupan. Dia telah hidup dengan cara ini selama hampir 5.000 tahun. Waktu adalah sungai yang tidak terlihat ujungnya. Semua makhluk hidup akan sampai ke daratan pada titik tertentu, hanya Fang Yu yang tetap berada di sungai, mengapung ke hilir. Semua orang dan hal yang diketahui Fang Yu bagaikan pemandangan yang mengalir di tepi sungai dan hanya dapat tersimpan dalam ingatannya. Fang Yu, apa pendapatmu tentang suara yang datang dari kedalaman utara jauh? Raja Salju tidak ingin larut dalam suasana sentimental, jadi dia mengganti topik pembicaraan. Aku tidak terlalu memperhatikan. Satu-satunya hal yang bisa dipastikan adalah pasti ada sesuatu di kedalaman sana, jawab Fang Yu. Maksudmu, ada makhluk hidup lain di sana, dan ia bisa mengendalikan makhluk hidup lain di kedalaman, kata Raja Salju dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Itu belum tentu makhluk hidup, kata Fang Yu. Kalau bukan makhluk hidup, lalu apa? Suara itu pasti sadar. Gadis salju pernah mencoba menggunakan bahasa dan sihir mental, dan hampir membujuk unicorn Zira S untuk mundur 2 kali, tapi suara itu selalu muncul di waktu yang tepat. Raja Salju mengerutkan kening dan berkata dengan suara berat. Bisa jadi itu surat wasiat tertentu, atau lingkaran sihir, atau semacamnya. Apapun mungkin, kata Fang Yu sambil berdiri. Soal isinya, terserah kau untuk menyelidikinya. Aku punya urusan lain, jadi aku akan segera meninggalkan utara jauh. Apakah kau akan pergi sekarang? Raja Salju tertegun dan bertanya. Ya, ketika Fang Yu memikirkan sisa-sisa istana Ziyan yang telah bangkit kembali, amarah di hatinya tak terbendung dan membuncah. Bagaimana rencanamu untuk pergi? Aku bisa menyiapkan tunggangan, kata Raja Salju. Tidak perlu, itu terlalu lambat, kata Fang Yu sambil mengeluarkan jimat dari tas penyimpanannya dan berkata, aku punya cara yang lebih cepat. 10 menit kemudian, Fang Yu berdiri di pintu masuk markas klan Blizzard yang menyerupai kastil dengan jimat teleportasi yang sudah jadi di tangannya. Raja Salju dan gadis salju membawa sekelompok manusia salju untuk mengantar Fang Yu dan Su Lengyun. Fang Yu, terima kasih banyak atas bantuanmu kali ini. Apapun yang kau butuhkan, suku Blizzard kami pasti akan membantumu dengan sekuat tenaga. Raja Salju memimpin semua anggota Blizzard yang hadir untuk memberi hormat kepada Fang Yu bersama-sama. Ajak aku makan lain kali kita bertemu, kata Fang Yu sambil tersenyum. Tentu, kata Raja Salju, ingat untuk memberi tahu kami sebelumnya saat kau datang lagi. Kalau tidak, kami mungkin tidak punya cukup waktu untuk mempersiapkan diri menyambutmu. Kata gadis salju sambil menatap wajah Fang Yu. Baiklah, kalau begitu aku pergi. Fang Yu berbalik dan melirik Su Lengyun. Su Lengyun mengangguk dan memeluk lengan kanan Fang Yu. Fang Yu memegang jimat teleportasi di tangan kirinya dan mengalirkan energi sejati ke dalam jimat tersebut. Jimat itu melayang ke atas, memancarkan semburan cahaya. Fang Yu menutup matanya dan memposisikan dirinya. Detik berikutnya, Fang Yu dan Su Lengyun keduanya bersinar dengan cahaya. Suara mendesing. Keduanya menghilang pada saat yang sama. Gadis salju menatap kosong ke tempat Fang Yu pergi. Sekarang bulan Oktober, pertengahan musim gugur, dan matahari masih sangat terik di siang hari. Hari ini hari Selasa, bukan hari libur, dan ditambah dengan suhu yang sangat tinggi, tidak banyak wisatawan di Taman Ekologi di area pusat Huaibei Nandu. Dan di alun-alun kecil di luar, tidak ada seorang pun. Pada saat ini, seberkas cahaya melintas di tengah alun-alun. 2 sosok muncul. Fang Yu dan Su Lengyun lah yang telah kembali. Bagi Fang Yu, tiba-tiba kembali ke lingkungan normal dari cuaca dingin ekstrim bukanlah apa-apa, tetapi Su Lengyun merasa sangat tidak nyaman. Panas sekali, kata Su Lengyun sambil mengangkat kepalanya sedikit. Di mana tempat ini? Fang Yu melihat sekeliling dan dengan cepat mengenali lokasinya. Itu adalah taman ekologi tempat ia membangun kebun sayur. Teleportasi ini cukup berhasil. Kami tidak hanya tidak muncul di udara, tetapi juga berada tepat di dekat apartemen. Sempurna, kata Fang Yu. Ayo, kembali ke apartemen dulu. Kata Su Lengyun dengan suara rendah. Tidak, ayo kita ke kebun sayur dulu. Sial, saat berbicara, Fang Yu tiba-tiba teringat bahwa dia telah tinggal di utara jauh selama lebih dari setengah bulan, dan tidak ada seorang pun yang merawat kebun sayur selama ini. Dulu, Ji Rumei dari Jiangnan mengirim orang untuk membantunya mengurus kebun sayur, tetapi sekarang tidak ada lagi. Lebih dari setengah bulan, cuaca panas ini. Berjalan. Fang Yu berjalan cepat ke taman ekologi. Su Lengyun melihat wajah Fang Yu berubah drastis dan mengira sesuatu telah terjadi, jadi dia buru-buru mengikutinya. Fang Yu datang ke kebun sayur dengan wajah muram, menarik napas dalam-dalam, lalu memberanikan diri berjalan maju untuk memeriksa situasi. Dia merasa sedih ketika memikirkan sayur-sayuran di kebunnya yang layu dan mati. Namun saat ia melihat pemandangan di kebun sayur, ia tercengang. Sayuran ini tumbuh dengan sangat baik, berwarna hijau dan penuh vitalitas. Ini benar-benar penuh vitalitas. Bahkan sebelum dia mendekat, Fang Yu merasakan hembusan napas kehidupan yang kuat. Apa yang sedang terjadi? Fang Yu tertegun, berjalan ke kebun sayur, berjongkok dan melihat lebih dekat. Daunnya penuh cairan dan tidak menunjukkan tanda-tanda layu, sementara akarnya tertanam jauh di dalam tanah.
Bahkan tanahnya tetap lembab. Fang Yu mengerutkan kening, penuh keraguan. Apakah ada yang membantunya mengurus kebun sayur? Tetapi meskipun begitu, hal itu tidak akan menyebabkan perubahan aneh pada seluruh tanaman di kebun sayur, bukan? Fang Yu tiba-tiba memperhatikan garis-garis halus pada daun sayuran di tangannya, yang bersinar redup dan tampak sangat jernih. Fang Yu melihat sayuran hijau di sebelahnya dan melihat hal yang sama. Dia berjalan ke depan dan melihat jenis tanaman lain, dan semuanya sama. Fang Yu memiliki pencapaian mendalam di bidang penanaman sayuran. Dia tahu betul bahwa tanaman ini pasti tidak dalam kondisi normal saat ini. Mungkinkah? Fang Yu menoleh dan melihat ke arah tengah kebun sayur, tempat ia menanam buah belimbing. Benih belimbing dikubur di bawah tanah di tengah kebun sayur. Mustahil. Fang Yu tiba-tiba memikirkan sebuah kemungkinan. Ia memetik sehelai daun secara acak, menghadap ke arah matahari dan memperlihatkannya di depan matanya. Pada saat ini, Fang Yu dapat melihat dengan jelas substansi kristal mengalir perlahan di antara tekstur daun. Apa benda ini? Fang Yu hanya memasukkan daun-daun itu ke dalam mulutnya dan menggigitnya beberapa kali. Rasa manisnya menyegarkan. Rasanya jauh lebih enak daripada daun hijau biasa. Kamu bahkan bisa merasakan sedikit rasa belimbing. Ini, Fang Yu merasa sulit memahami situasi ini untuk sesaat. Kakak Yu, ada apa? Su Lengyun belum pernah melihat ekspresi Fang Yu berubah begitu drastis, dan bertanya dengan khawatir. Apakah kamu merasakan napas kehidupan di kebun sayur? Tanya Fang Yu. Su Lengyun tertegun sejenak, lalu matanya yang indah bergerak dan dia berkata, itu benar. Semakin dekat Anda dengan lokasi biji belimbing, semakin kuat nafas kehidupan. Fang Yu memikirkannya dan berjalan ke gudang peralatan di depan, di mana masih ada banyak benih sayuran. Saya mengambil 3 benih secara acak dan kembali ke tengah kebun sayur. Fang Yu menanam ketiga benih itu ke dalam tanah bersama-sama. Su Lengyun yang berdiri di samping, terus menatap gerakan Fang Yu, mata indahnya penuh dengan kebingungan. Namun tak lama kemudian, kebingungan ini berubah menjadi keterkejutan. Saya melihat 3 benih yang baru saja ditanam di tanah tiba-tiba keluar dari cangkangnya dan bertunas dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Daun muncul satu persatu dan kemudian tumbuh. Seluruh proses pertumbuhan disajikan di depan mata saya dan berlangsung selama sekitar 30 detik. Hanya dalam 30 detik, ia tumbuh dari benih hingga matang sepenuhnya. Ketiga sayuran hijau itu subur dan hijau, tidak berbeda dengan tanaman lain di kebun sayur. Su Lengyun menatap ketiga sayuran hijau itu. Selain terkejut, ada kebingungan di wajahnya. Itu pertama kalinya dia melihat tontonan seperti itu. Dan Fang Yu pada dasarnya memahaminya saat ini. Meskipun dia tidak yakin dengan prinsipnya, dia yakin bahwa mutasi itu disebabkan oleh biji buah belimbing. Sebelumnya, Fang Yu masih mempertanyakan mengapa buah belimbing membutuhkan siklus pertumbuhan ribuan tahun. Sekarang tampaknya buah belimbing lebih dari sekadar buah manis. Ia lebih seperti sumber vitalitas. Ia dapat memberikan vitalitas tanpa batas bagi makhluk-makhluk di sekitarnya. Tidak heran jika Taois Wuji menganggapnya sebagai harta karun, pikir Fang Yu dalam hati. Sumber kehidupan memainkan peranan besar bagi manusia biasa. Memperpanjang hidup merupakan fungsi dasarnya, sedangkan menghilangkan penyakit dan memperkuat tubuh merupakan aspek yang paling berharga. Meskipun efek ini tidak berguna bagi Fang Yu. Tetapi Fang Yu memikirkan lebih dari sekadar aspek ini. Sekarang tanah ini telah diresapi dengan benih belimbing, sehingga makhluk hidup dapat tumbuh dengan cepat. Vitalitas yang begitu kuat seharusnya mampu memelihara makhluk hidup apapun. Jika Fang Yu mempunyai ide yang sangat berani dalam benaknya, tetapi dia tidak ingin melakukannya untuk saat ini. Lebih baik menerobos ke level 10.000 tahap pemurnian Qi terlebih dahulu. Aku belum makan selama lebih dari 10 hari. Aku agak lapar. Ayo kita makan di sini. Fang Yu berkata pada Su Lengyun yang tengah linglung di sampingnya. 20 menit kemudian, Fang Yu dan Su Lengyun duduk di atas 2 batu di samping sungai, memegang semangkuk sup sayuran segar di tangan mereka. Lengyun, kamu harus minum lebih banyak. Itu akan sangat baik untuk tubuhmu, kata Fang Yu. Semangkuk sup sayuran dapat membawa manfaat besar bagi tubuh. Jika Anda mengatakan sesuatu seperti ini, saya khawatir orang lain akan tertawa. Namun, Su Lengyun selalu mempercayai kata-kata Fang Yu tanpa syarat. Di saat yang sama, ia juga menyaksikan proses pertumbuhan sayuran itu dengan mata kepalanya sendiri dan tahu bahwa sayuran ini bukan sayuran biasa. Melihat Fang Yu menghabiskan seluruh semangkuk sup dalam sekali teguk, Su Lengyun pun menundukkan kepala dan menyesap sedikit. Dia telah berpuasa begitu lama sehingga dia tidak lagi memiliki banyak ide tentang rasa makanan. Tetapi setelah menyesap sup sayuran, dia merasakan kenyamanan, dan semua pori-pori di tubuhnya tampak terbuka. Kakak Yu, kenapa ada kebun sayur ini? Setelah minum beberapa teguk, Su Lengyun tak kuasa menahan diri untuk bertanya. Saya mendapatkan benih bernama belimbing dari seorang pria tua dan menguburnya di tanah kebun sayur. Semua yang baru saja Anda lihat disebabkan oleh benih itu, kata Fang Yu. Belimbing. Su Lengyun sedikit mengernyit. Ia belum pernah mendengar buah seperti ini. Ini spesies yang sangat langka, dan saya tidak tahu banyak tentangnya.
Satu-satunya yang saya tahu adalah bahwa itu adalah sumber kehidupan yang kecil, kata Fang Yu. Sumber kehidupan. Mata indah Su Lengyun berkedip-kedip. Rasanya enak sekali. Semangkuk lagi, ya. Fang Yu berdiri dan ingin mengambil semangkuk sup sayur lagi. Kakak Yu, biar aku bantu menyajikannya. Su Lengyun berdiri dan mengambil mangkuk dari tangan Fang Yu, lalu berjalan ke panci besi yang ditopang batu tak jauh dari situ. Fang Yu hendak duduk dan beristirahat sejenak, tetapi alisnya berkerut. Dia merasakan aura yang aneh. Nafas ini tidak datang dari atas tanah, tetapi dari bawah tanah. Dan, sangat dekat dengan tanah. Pengawasan. Tatapan Fang Yu sedikit dingin. Ia berdiri dan berjalan perlahan menyusuri sungai. Su Lengyun, yang baru saja mengisi semangkuk sup sayuran, berbalik dan melihat Fang Yu berjalan mendekat. Ia hendak menanyakan sesuatu. Tetapi pada saat ini, Fang Yu yang sedang berjalan ke depan, tiba-tiba mengangkat kaki kanannya dan menghentakkan kaki keras ke tanah. Ledakan. Tanah di bawah kakiku meledak. Fang Yu mengepalkan tangan kanannya menjadi cakar dan mencengkeram tanah yang meledak. Retakan. Dengan suara nyaring, Fang Yu mengangkat tangan kanannya dan seekor makhluk seperti ular piton ditarik keluar oleh Fang Yu. Seluruh tubuhnya berwarna hitam pekat, sisiknya berkilau dan tampak sangat keras. Selain itu, tidak banyak perbedaan dengan ular piton biasa. Pada saat ini, ia memutar tubuhnya dengan putus asa, mencoba melepaskan diri dari tangan Fang Yu. Klan abadi lain. Mata Fang Yu dingin. Dia tidak melupakan kerjasama yang telah dicapainya dengan Mo Xiu. Meskipun pada akhirnya ia menemukan bahwa urat spiritual tersebut bukanlah urat spiritual yang sebenarnya, ia juga memperoleh asal-muasalnya dan menerobos beberapa tingkatan. Karena itu, Fang Yu tidak akan menarik kembali kata-katanya. Fang Yu sendiri memiliki banyak keraguan tentang para dewa. Di saat yang sama, ia juga ingin melawan bayangan raksasa di bawah tanah, yang disebut Raja Abadi. Fang Yu baru saja kembali ke Huaibei ketika pihak lain mengambil inisiatif untuk datang kepadanya, yang memang merupakan apa yang diinginkannya. Mata ular piton itu bersinar merah, dan mulutnya terbuka lebar, menyemburkan inti yang panjang, memperlihatkan sepasang taring yang tajam. Desis, desis. Ia mengeluarkan serangkaian suara yang menakutkan ke arah Fang Yu, dan cairan yang sangat beracun menyembur keluar dari kedua taringnya. Fang Yu mengabaikan perlawanan ular itu dan langsung melepaskan indera spiritualnya ke dalam jiwa ular piton itu. Dia ingin memeriksa ingatan ular piton di sini untuk melacak lokasi para dewa. Namun saat Fang Yu memasuki jiwa ular piton itu, yang dilihatnya hanyalah kegelapan. Tak ada serpihan memori. Fang Yu mengerutkan kening, melihat lebih dekat, dan kemudian menarik kembali indera spiritualnya. Tak ada ingatan di dalam jiwa. Hanya ada dua kemungkinan. Pertama, ada sihir yang digunakan untuk menutupi ingatan itu. Kemungkinan kedua adalah makhluk di depan kita tidak memiliki kemampuan mengingat. Fang Yu menyipitkan matanya sedikit dan menatap mata ular piton itu. Cahaya merah berkedip di mata ular piton itu. Fang Yu memandanginya selama sekitar 3 detik, lalu senyum dingin muncul di wajahnya, dan dia berkata, Raja Abadi, kan? Karena kau begitu tertarik padaku, kenapa kita tidak bertemu saja? Kenapa mengirim makhluk tingkat rendah seperti itu untuk mengawasiku? Ular piton itu tentu saja tidak akan menjawab kata-kata Fang Yu. Namun di suatu lokasi jauh di bawah tanah, tatapan sepasang mata besar di dalam gua itu tiba-tiba berubah. Beritahu aku lokasimu, dan aku akan segera datang menemuimu agar kita bisa minum bersama, lanjut Fang Yu. Ular piton di depannya memiliki mulut besar dan masih mendesis. Aku tak pernah menyangka bahwa di antara manusia hina dan hina, akan ada seseorang sepertimu yang membuatku memandangmu dengan cara berbeda. Pada saat ini, suara berat keluar dari mulut ular piton. Tatapan mata Fang Yu sedikit tajam. Dia tahu bahwa itu adalah suara Raja Abadi. Rasanya tidak nyaman berkomunikasi jarak jauh. Bagaimana kalau kita bertemu langsung? Kata Fang Yu sambil tersenyum. Jangan khawatir, cepat atau lambat kita akan bertemu. Ketika saatnya tiba, aku akan menunjukkan kekuatanku dan kekuatan klan abadi kita, kata Raja Abadi perlahan. Tapi aku sedang terburu-buru. Aku sudah berjanji pada yang lain untuk mengumpulkan informasi tentangmu dan para dewa, kata Fang Yu. Fang Yu, kau memang manusia yang luar biasa, tapi kau hanyalah manusia biasa. Satu-satunya hal yang perlu kau ketahui adalah kau telah membuatku marah. Percayalah, aku akan memakanmu hidup-hidup. Setelah mengatakan ini, pihak lainnya terdiam. Tutup saja seperti itu. Fang Yu menggoyangkan ular piton di tangannya. Dor, dor, dor. Pada saat ini, suara teredam biasa keluar dari mulut ular piton yang berdarah. Suara ini, kau dengar itu? Itu suara detak jantungku. Suara dingin Raja Abadi terdengar lagi, aku akan hidup kembali, dan saat itulah akhir bagimu dan umat manusia. Kali ini, suara Raja Abadi menghilang sepenuhnya. Fang Yu sedikit mengernyit dan melemparkan ular piton di tangannya ke tanah. Ular piton itu segera menyerbu ke arah Fang Yu, ingin menyerang. Ledakan. Fang Yu menginjak kepala ular piton itu. Batu dan tanah beterbangan kemana-mana, dan tubuh panjang ular piton itu langsung menegang. Fang Yu berbalik, berjalan ke arah Su Lengyun,
mengambil semangkuk sup sayuran dari tangannya, dan meminumnya sekaligus. Huaibei, Aula Asosiasi Seni Bela Diri. Ini adalah kantor pusat distrik Huaibei. Gedung-gedungnya cukup mewah. Gedung perkantoran tertingginya syarat teknologi dan lebih spektakuler daripada gedung pencakar langit di pusat kota. Pada saat ini, di ruang konferensi di lantai 30 gedung perkantoran, sekelompok eksekutif senior sedang duduk tegak, seolah menunggu seseorang datang. Ketua Zhao Jidao bahkan tidak duduk, hanya berdiri di pintu ruang rapat. Waktu menunjukkan pukul 3.25 sore. Pertemuan awalnya dijadwalkan dimulai pukul 3, tetapi sekarang sudah hampir setengah jam. Namun, pertemuan tersebut tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran tokoh kunci. Mereka yang dapat menghadiri pertemuan hari ini semuanya adalah anggota senior Asosiasi Seni Bela Diri Huaibei. Pada hari kerja, merekalah satu-satunya yang menunggu. Pernahkah mereka mencoba menunggu? Tetapi orang ini hari ini membuat kelompok eksekutif senior ini tidak memiliki keluhan, dan mereka bahkan tidak berani menunjukkan ketidaksenangan apapun. Zhao Jidao berdiri di pintu tanpa ekspresi di wajahnya. Sekitar 10 menit kemudian, sesosok muncul di pandangan Zhao Jidao, berjalan menuju ruang rapat, tidak terburu-buru maupun lambat, bahkan bisa dikatakan malas. Sebelum ada seorang pun mendekat, Zhao Jidao mencium bau alkohol yang kuat, yang hampir menyesakkan. Namun, Zhao Jidao masih menunjukkan ekspresi yang sangat hormat di wajahnya, membungkuk dan berkata, "Tuan Zuo, Anda di sini, kami telah lama menunggu Anda." Pria parubaya bernama Zuo Tianxi memiliki rambut panjang yang diikat kepang di belakang, wajah yang cerah tanpa janggut, dan tatapan mata yang menerawang. "Maaf, saya pergi ke rumah teman untuk makan siang dan minum anggur, jadi saya tidak memperhatikan waktu." "Anda tidak menunggu lama, kan?" kata Master Zuo Tianxi dengan wajah mabuk. "Tidak akan lama, tidak akan lama, Tuan Zuo, silakan masuk," kata Zhao Jidao berulang kali. Saat Guru Zuo memasuki ruang konferensi, semua eksekutif senior yang duduk di sana berdiri dan membungkuk untuk menyambutnya. "Baiklah, silakan duduk. Kita bisa mulai rapatnya," kata Zuo Tianxi dengan tidak jelas dan duduk di kursi pertama di ruang rapat. Zhao Jidao duduk di sebelahnya. Tuan Zuo, mari kita mulai pertemuannya secara resmi," kata Zhao Jidao. Ayo mulai," kata Guru Zuo sambil menyipitkan mata. Zhao Jidao menatap Zuo Tianxi dalam-dalam, lalu berbalik menatap eksekutif senior lain di sampingnya dan memintanya untuk mulai berkhotbah. Dalam sebulan terakhir, sejumlah besar pejuang yang ganas telah muncul di berbagai wilayah perkotaan Huaibei. Para pejuang ini memiliki karakteristik yang sama. Tubuh mereka besar, kekuatan mereka luar biasa, dan keadaan mereka ganas. Mereka akan menghancurkan apapun yang ada di depan mereka, terutama manusia. Mereka menyerang siapapun yang mereka lihat tanpa pandang bulu, dan langsung merenggut nyawa orang tersebut. Dalam sebulan terakhir, banyak warga sipil tewas di tangan para pejuang yang kejam ini. Jumlahnya begitu tinggi hingga mengejutkan. Persatuan Seni Bela Diri kita telah mengambil tindakan balasan dan mengirimkan para prajurit. Namun, karena kekuatan fisik para prajurit yang ganas ini dan ketidakpastian mereka, kita berada dalam situasi yang sangat sulit. Eksekutif senior memberikan beberapa data dan karakteristik tentang para pejuang kekerasan. Namun sebelum dia selesai membaca separuh naskahnya, suara dengkuran keras terdengar di ruang konferensi. Para eksekutif senior menatap Master Zuo yang sedang tidur di meja dengan ekspresi aneh di wajah mereka. Betapapun sabarnya Zhao Jidao, raut wajah tidak senang tampak di wajahnya. Ini Zuo Hongru, Zuo Tianxi, yang dikirim oleh petinggi untuk mendukung mereka. Sikap ini terlalu arogan, dia sama sekali tidak menganggap serius komunitas seni bela diri Huaibei. "Presiden, ini." Eksekutif senior yang bertanggung jawab atas presentasi itu memandang Zhao Jidao. Wajah Zhao Jidao muram dan dia hendak berbicara. "Kamu nampaknya sangat tidak senang padaku." Pada saat ini, dengkuran yang bergema di seluruh ruang konferensi tiba-tiba berhenti, dan digantikan oleh suara yang agak feminin. Wajah para eksekutif senior berubah dan mereka semua memandang Zuo Hongru, yang berada di depan. Pada suatu saat, Zuo Hongru duduk tegak, mengamati seluruh hadirin dengan mata tajam. Auranya saat ini benar-benar berbeda dari sebelumnya. Yang paling aneh adalah bahkan bau alkohol yang kuat di tubuhnya tiba-tiba menghilang. "Presiden Zhao, saya harap Anda mengerti satu hal. Saya di sini untuk membantu Asosiasi Seni Bela Diri Huaibei Anda. Saya sangat berterima kasih kepada Anda." Zuo Hongru menatap Zhao Jidao dengan tatapan dingin dan berkata, "Bahkan jika saya tertidur, Anda harus sangat menghormati saya." "Ya, maafkan saya, kami salah." Wajah Zhao Jidao berubah drastis dan dia berkata berulang kali. Zuo Hongru tidak berbicara, tetapi mengamati seluruh hadirin dengan dingin. "Jika kau ingin mendapatkan bantuanku, kau harus tunduk sepenuhnya padaku. Mengerti?" Tidak seorang pun berani berbicara. Aura dingin dan menakutkan terpancar dari Zuo Hongru, memenuhi seluruh ruang konferensi. "Ketika aku bertanya padamu, kau harus menjawabnya," kata Zuo Hongru dengan nada sinis. Kata-kata itu bagaikan pisau yang menusuk ke dalam hati, menyebabkan seseorang menggigil sekujur tubuh.
Dimengerti. Mulai sekarang, Asosiasi Seni Bela Diri Huaibei kami secara keseluruhan akan mematuhi Anda, Tuan Zuo. Zhao Jidao segera berdiri dan membungkuk dalam-dalam kepada Zuo Hongru. Para eksekutif senior lainnya tidak berani punya ide lain dan mengikuti serta membungkuk. Baiklah, untuk menunjukkan ketulusanmu, teruslah membungkuk seperti ini selama pertemuan ini, kata Zuo Hongru sambil tersenyum dingin. Sebagai salah satu penjaga Asosiasi Seni Bela Diri Ibu Kota, dia sangat kuat dan memiliki aspirasi tinggi. Di matanya, para eksekutif senior ini bahkan tidak sehebat kentut. Dia tidak perlu menunjukkan muka kepada siapapun. Begitu Zuo Hongru selesai berbicara, pemandangan di ruang konferensi menjadi sedikit lucu. Para pejabat tinggi yang biasanya menduduki jabatan tinggi terpaksa menundukkan kepala dan bahkan tidak berani bernapas. Ada berapa banyak prajurit yang kejam? Tanya Zuo Hongru sambil bersandar di kursinya. Intelijen yang terkumpul sejauh ini, eksekutif senior yang bertanggung jawab atas presentasi itu hendak berbicara. Jangan banyak bicara, jawab saja apapun yang kutanyakan. Kata Zuo Hongru dingin. Eksekutif senior itu gemetar seluruh tubuhnya dan menjawab dengan suara gemetar, lebih dari 500. Lebih dari 500. Zuo Hongru menyipitkan matanya sedikit dan berkata, apakah itu berarti jumlahnya masih belum jelas? Ya, benar, jawab eksekutif senior itu. Kalau begitu, mari kita selidiki dulu jumlah prajurit yang kejam ini. Aku butuh angka yang akurat hingga 1 digit. Kata Zuo Hongru dingin. Dimengerti, jawab eksekutif senior itu segera. Setelah mengatakan ini, Zuo Hongru terdiam. Seluruh ruang konferensi menjadi hening. Setelah beberapa lama, Zuo Hongru tiba-tiba bertanya, aku ingin bertemu Fang Yu, orang yang sangat populer sebelumnya. Melihat tak seorang pun berani menjawab, Zhao Jidao berkata, Tuan Zuo, kami sudah lama ingin bertemu anak ini, tetapi dia tampaknya tidak mau. Aku tidak peduli dia mau datang atau tidak. Aku tetap ingin menemuinya. Zuo Hongru berkata dengan dingin, kalau dia tidak mau datang, paksa saja dia. Mengerti, tapi dia. Dahi Zhao Jidao dipenuhi keringat dingin. Dia telah menyaksikan sendiri proses kekalahan Sein bela diri Chen Luo oleh Fang Yu. Dia tahu betapa mengerikan kekuatan Fang Yu. Jika Fang Yu tidak ingin bertemu Zuo Hongru, siapa yang bisa memaksanya? Oh, kau benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Zuo Hongru menyentuh dagunya dan tersenyum dingin, baiklah, lupakan saja masalah ini, aku bisa mengurusnya sendiri. Zhao Jidao menghela napas lega. Sekian untuk hari ini, aku harus kembali dan beristirahat. Zuo Hongru berdiri, berbalik, dan hendak meninggalkan ruang rapat. Sebelum pergi, dia menepuk kepala Zhao Jidao dan berkata, ikut aku. Setelah mereka berdua meninggalkan ruang konferensi bersama, semua eksekutif senior di ruang konferensi berani menegakkan punggung mereka dan mengeluh dengan getir. Mereka tak pernah menyangka Zuo Tianxi dari ibu kota ini akan begitu sulit bergaul. Dia bahkan lebih arogan dan lancang daripada orang penting manapun yang pernah mereka temui. Namun mereka tidak dapat menolak. Dia adalah wali dari Asosiasi Seni Bela Diri Ibu Kota, dan jangan tersinggung. Zhao Jidao berjalan di samping Zuo Hongru dan naik lift ke bawah bersama. Sepanjang jalan, Zuo Hongru tidak berbicara, dan Zhao Jidao juga tidak berani berbicara, dahinya dipenuhi keringat. Presiden Zhao, saya tiba di Huaibei tadi malam, tetapi Anda tidak datang untuk menyambut saya. Ini membuat saya sedikit tidak senang, kata Zuo Hongru ringan. Zuo, Tuan Zuo, saya sedang menangani beberapa urusan resmi yang mendesak tadi malam. Zhao Jidao menjelaskan dengan tergesa-gesa. Bagaimana kalau begini? Kamu atur saja acara yang menyenangkan untukku hari ini. Kalau aku senang, aku bisa melepasmu, kalau tidak. Zuo Hongru tersenyum dingin. Mendengar kata-kata ini, Zhao Jidao mendapat sebuah ide. Dia telah mengetahui sebelumnya bahwa Zuo Tianxi dari ibu kota ini tampaknya sangat menyukai wanita. Saya mengerti. Saya akan berusaha sebaik mungkin untuk mengatur yang terbaik bagi Anda. Tenanglah, Tuan Zuo, kata Zhao Jidao. Fang Yu dan Su Lengyun kembali ke apartemen bersama. Begitu aku membuka pintu, aku melihat bayangan berdiri di balkon. Dan cerita pun berakhir, nantikan cerita selanjutnya. Terima kasih telah mendengarkan.